Halo semua, selamat datang di Kesah. Ini adalah salah satu konten percobaan di mana isi dari konten ini adalah tentang kebebasan. Aku bercerita dan namanya bebas. Jadi terserah aku buat konten apa aja di sini. Tujuan pentingnya nggak ada. Ya biar gak campur sama konten yang satunya lagi yang El Kasus itu aja. Jadi ya Kesah ini tuh mungkin adalah salah satu tempat aku untuk menceritakan apa aja yang menurutku pengen aku ceritain, atau mungkin sesuatu yang menjadi keresahanku. Ya gitu-gitu aja lah intinya. Dan ya kebetulan sekarang aku pengen cerita tentang ketakutanku dengan aplikasi yang bernama TikTok. Kenapa harus TikTok? Ya kalau nggak YouTube gitu kan, Instagram atau Twitter atau yang lain gitu. Jawabannya ya karena memang aku cuma mengamati TikTok aja, sedikit mengamati TikTok aja gitu. Kalau aplikasi yang lain aku sedikit kurang tertarik, jadi berhubung aku nggak tahu gimana di dalamnya, aku nggak mau berani cerita gitu. Yang aku nggak tahu aja gitu lah ya. Nah sekarang coba ngajak kalian flashback ke belakang gitu. Mungkin kalian diantara kalian yang nonton ini pernah ngerasain gitu semenjak ada TikTok terus bermunculan cewek-cewek joget nggak jelas, mandi lumpur, ngamen di TikTok, atau mungkin kayak mereka yang buat prank-prank tolol gitu kan ya. Aku masih banyak lagi lah intinya yang aneh-aneh banget gitu. Di sini aku nggak akan menjudge apa yang mereka lakukan, itu hak mereka, tapi aku cuma cerita yang aku rasain aja. Jadi ya jujur aku juga punya TikTok. Di sana aku juga upload video, tapi aku sangat jarang scroll TikTok. Jarang banget gitu. Sekalipun scroll ya mungkin cuma beberapa kali aja. Terus ya udah selesai. Ya paling lama mentok itu sekitar 5 menitan lah aku. Karena jujur aku nggak mau kecanduan scroll-scroll, karena yang aku takutin nantinya aku malah lupa waktu, aku males, terus akhirnya ya membuang-buang waktuku gitu. Intinya aku berusaha untuk nggak terlalu berlebihan gitu aja. Ya palingan scroll-scroll untuk cari informasi aja buat konten-kontenku yang di kasus itu aja gitu. Nah, kembali ke topiknya ya. Jadi kemarin itu aku ngelihat salah satu video di TikTok di mana di video itu cuman ada gambar aja, ya gambar-gambar kayak misal salah satu instansi atau bahkan kayak bendera-bendera partai. Ya kayak gitu-gitu intinya. Terus di gambar itu dikasih beberapa kalimat kayak misalkan berjuang untuk negara. Oke, itu kan beberapa kalimat. Jujur, pas aku ngeliat itu aku nggak paham maksudnya gimana. Maksudnya apa? Apa yang posting ini cuman sekedar gabut atau iseng aja atau gimana, aku nggak ngerti. Intinya aku nggak paham. Nah, terus ya kan aku kan pasti penasaran sama komentar-komentarnya karena komentarnya banyak banget. Gimana ya? Kok bisa cuma gambar sama kalimat yang ambigu dan gak jelas, tapi komentarnya itu banyak banget, bahkan sampai ribuan komentarnya Rek. Itu menurutku aneh sih gitu, karena aku aja buat konten sing agak sedikit serius itu nggak ada sing komentar, nggak ada yang komentar sama sekali anjir, sumpah. Nah aku kan ya penasaran sih komentar itu apa aja gitu kan, apa mereka ini cuma robot atau mungkin sekedar orang-orang apa ya debat atau gimana, aku nggak ngerti gitu. Intinya aku buka komentarnya terus aku baca satu persatu. Dan jujur dari hati yang paling dalam banget, aku nggak kuat Rek, sumpah. Aku cuma baca 5 atau 7 komentar aja gitu. Itu udah nggak kuat banget aku. Kalian tahu nggak sih isinya itu apa? Jadi di dalam postingan itu ternyata komentarnya itu serius banget gitu. Dan panjang-panjang juga. Bahkan ada yang effort ngetik menjelaskan sampai detailnya. Dan dari sini akhirnya aku mikir gitu, apa ini emang aku yang bodoh banget atau gimana gitu kan ya. Karena emang aku nggak ngerti apa yang dimaksud dengan postingan tersebut gitu. Kok komentarnya tuh serius-serius banget gitu. Kayak misal ya, ini yang aku inget aja sekilas gitu kan ya. Negara ini tuh negara maju, kita itu dilahirkan dari Adam dan Hawa. Jadi menurut ayat yang aku pelajari itu panjang wes, itu sampai lengkap gitu nulisnya. Pasti kalian pernah lah lihat sekilas komentar-komentar yang kayak gitu kan. Ya, iya sampai bahkan dia tuh menjelaskan ayatnya yang bahkan aku sendiri tuh nggak paham maksudnya itu apa, korelasinya sama postingannya itu apa. Ini tuh cuma postingan biasa terus dikasih kalimat berjuang untuk negara. Tapi isi komentarnya itu aneh-aneh banget. Terus mana ada yang cerita soal kayak masa lalunya, soal percintaannya, soal keluarganya. Maksudnya tuh ngapain gitu loh. Mereka sampai segitunya gitu. Tapi mungkin ya di sini aku pengen kembali ke judul awal tentang TikTok itu perusak generasi.
Eh, Kalau misalkan dari opiniku sendiri ya, menurutku tuh kemungkinan semua aplikasi itu mungkin bisa merusak sih kalau misalkan kita menggunakan secara berlebihan. Dan ya aku yakin di TikTok juga banyak kok konten-konten positif, konten-konten anak-anak muda yang sangat kreatif dan juga keren-keren itu banyak banget. Konten-konten yang dimana ada orang-orang yang berusaha berdakwah lewat TikTok atau mungkin terjun ke TikTok untuk memperbaiki mental dan juga algoritma TikTok yang menggeser mental generasi milenial atau mungkin Gen Z yang ya mungkin sekarang terkenal dengan mental tempe katanya, karena dimarahin sedikit langsung healing atau dikasih tahu kebenarannya langsung sakit hati, nggak bisa menerima fakta, ya gengsinya diduluin gitu, ekonomi nomor sekian lah, pokok aku bisa pakai barang branded atau mahal, bisa puasa beberapa hari gak makan gak masalah, gitu gitulah ya intinya. Dan ya itu sangat sangat banyak banget kayak gitu ya, nggak masalah kalau misalkan dia orang punya, ya mungkin emang punya privilege, nggak masalah juga. Saat ini aku melihat banyak banget anak muda yang cara berpikirnya seperti itu. Ya aku sendiri pun muda, tapi aku berusaha untuk menghindari hal-hal yang seperti itu ya. Dan ya bukan berarti aku paling baik banget, sama sekali enggak gitu. Mungkin aku lebih parah, tapi aku sadar bahwa itu menurutku malah kayak membawa aku ke imajinasi yang berlebihan gitu loh, yang akan merusak hidupku nantinya gitu. Makanya kenapa aku nggak mau melakukan itulah. Ya memang aku nggak punya aja sih memang. Nah biasanya anak-anak yang cara berpikirnya seperti itu, mereka tuh kalau misalkan sudah jatuh gitu kan ya, biasanya tuh kaget. Dan kalau misalnya kaget, stres, akhirnya kalau nggak gitu mabuk, ngobat, atau mungkin bahkan bunuh diri. Dan sekarang banyak banget. Di konten ini mungkin aku nggak ada niatan untuk menjudge siapapun ya. Ini semua pure adalah keresahanku dan ketakutanku. Ya kalau misalkan kalian ada yang marah ya berarti kemungkinan kalian seperti itu. Ya nggak tahu sih ya. Ini masih kemungkinan aja. Karena kalau misalkan ya kalian nggak setuju dengan opiniku, harusnya sih kalian balas dengan opini juga, bukan dengan marah-marah nggak jelas. Ya aku nggak tahu ya, atau mungkin yang di komentar di TikTok itu mungkin sebagian adalah orang-orang yang bermasalah, entah sama keluarganya, pacarnya, atau sama hidupnya. Terus mereka bingung mau melampiaskan di mana gitu. Akhirnya mereka bisa membuat akun anonim untuk ngomong-ngomong kasar, komentar lepas, dan bahkan ada yang mengancam. Ya gitu-gitu yang aneh-aneh gitulah. Ya jujur aku sedih dengan keadaan saat ini ya. Aku nggak bisa menjelaskan kenapanya, tapi di video pertama kesah ini, aku berharap semoga kedepannya isi sosial media baik-baik aja dan banyak anak-anak muda yang pintar dalam memilih tontonan. Tujuannya biar nggak menjadi masalah dalam kehidupannya mungkin ya, dalam sosialnya. Dan semangat buat kalian yang lagi mencari pekerjaan, Rek. Semoga kalian bisa lancar dapat pekerjaan, terus usaha, Rek. Nggak apa-apa lah, terus usaha, Rek. Nggak apa-apa meskipun nggak diterima kerjaan, pokok usaha terus, perbaiki mana yang harus diperbaiki. Nggak perlu sempurna, yang penting terus memperbaiki. Justru kayak quotes-quotes ngono ya. Yus intinya itu aja ya, dan ini adalah konten pertama dari kesah. Itu sebuah keresahanku yang pengen aku ceritain, tapi aku nggak bingung mau menceritakan di mana. Kalau misalkan moro-moro aku cerita nggak jelas, nggak ada apa tempatnya gitu kan, kayak aneh aja gitu. Karena aku jujur sekarang itu lagi berusaha untuk pelan-pelan menyesuaikan sama kasus-kasus yang ada gitu, Ray. Jadi aku harus membuat wadah sendiri untuk ceritaku gitu. Ya sesekali lah buat konten-konten yang sehat gitu kan, biar nggak bahas kasus terus, sumpah. Ya mungkin itu aja ya. Maaf kalau misalkan agak aneh, dan yang ya terima kasih udah nonton. Subscribe kalau misalkan belum subscribe, di share aja kalau misalkan suka. Ya gitu aja lah. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton kesah. Jangan lupa datang lagi di kesah selanjutnya. Asik.